Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan ibu-ibu pengurus majelis taklim Masjid Paripurna Khairul Anam yang dirahmati Allah. Yang saya muliakan ibu-ibu para jamaah yang berkesempatan hadir pada sore ini yang dirahmati Allah. Kepada Allah kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga terasa ringan langkah kaki kita, ayunan tangan kita untuk menuju masjid ini. Ringan rasanya kita meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita sejenak untuk kita datang ke pengajian ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu, keikhlasan ibu datang kemari dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan besok oleh Allah di yaumil qiyamah diberi surga oleh Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang membaca sholawat satu kali saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada.
Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang saya muliakan ibu-ibu pengurus majelis taklim Masjid Paripurna Khairul Anam yang dirahmati Allah. Yang saya muliakan ibu-ibu para jamaah yang berkesempatan hadir pada sore ini yang dirahmati Allah. Kepada Allah kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga terasa ringan langkah kaki kita, ayunan tangan kita untuk menuju masjid ini. Ringan rasanya kita meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita sejenak untuk kita datang ke pengajian ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu, keikhlasan ibu datang kemari dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan besok oleh Allah di yaumil qiyamah diberi surga oleh Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang membaca sholawat satu kali saja, maka dia akan diberi 10 kebaikan, diangkat 10 derajat kehormatannya, dan dihapuskan 10 kekhilafannya. Andai kata satu hari ini sudah berulang-ulang kali kita membaca sholawat, tentu makin banyak pula lah kebaikan yang kita terima. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, besok di dalam surga kita ini oleh Allah diberikan sebuah tempat yang bernama surga Aden. Surga Aden itu terdiri dari bangunan-bangunan cantik, gedung-gedung mewah, yang sebagian ulama mengatakan di gedung-gedung itu terdapat 5.000 pintu. Kalau rumah kita berapa pintu? Pintu depan, pintu belakang, satu pintu darurat. Nah, ada yang mengatakan 5.000 pintu surga Aden itu. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga Aden itu bersama orang-orang yang soleh. Siapa mereka? Ayahnya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatul Aden. Lalu muncul pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Kan ada amal yang tidak sama, ada ibadah yang tidak sama. Ayah sama anak kadang ibadahnya tidak sama, suami dengan istri kadang ibadahnya juga tidak sama. Suaminya bangun sholat tahajud, istrinya tidak. Istrinya kadang bangun sholat tahajud, suaminya tidak. Suaminya baca Quran, kadang istrinya tidak. Sehingga tak sama amal ibadahnya. Tapi kata ulama, dia dimasukkan juga ke dalam surga Aden itu bersama-sama. Kok bisa? Dia diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketidaksamaan amal ibadah antara suami, istri, ayah, anak-anak, cucu-cucunya itu akan diberikan oleh Nabi syafaat sehingga mereka semuanya akan masuk di dalam surga Aden. Jadi itu upahnya, upah bagi orang-orang yang beramal
soleh. Kajian kita hari ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Kaitannya apa? Tema kita hari ini kaitannya adalah orang-orang yang diberi keridhaan oleh Allah. Hidup ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang paling dicari itu adalah ketika Allah ridho sama kita. Ada orang kaya tapi Allah tak ridho, kayanya tak bermanfaat. Ada orang miskin susah, Allah tak ridho, miskinnya itu pun akan menjadi kesusahan yang berlipat ganda. Bisa memunculkan istidraj. Ada orang kaya Allah tak ridho, itu kadang-kadang jadi istidraj. Istidraj itu kalau bahasa awalnya, ada orang yang tidak taat tapi dia diberi harta yang banyak oleh Allah. Dikasih harta, kasih kedudukan, kasih jabatan, hidupnya enak, istrinya cantik, 4 pula lagi. Orang dapat cie aja, pas-pasan aja ukurannya, hampir rancang satu. Ya bu, istidraj, bahasa Allah dilulu sama. Ya dilulu lah, tak minta pun dikasih. Kita ini kadang minta sama Allah pun belum tentu dikasih. Ini yang orang satu ini nggak minta aja dikasih oleh Allah. Nggak minta bu, istrinya satu, nggak minta dia 2. Istrinya yang satu itu yang bilang, abang kawinan lagi bang, saya carikan istri itu abang. Ada ibu aja yang tak mau berbuat begitu. Ya bu. Bahasa Allah dilulu, istidraj. Tapi sampai pada waktunya nanti Allah tarik semuanya. Hartanya ditarik oleh Allah, jabatannya ditarik oleh Allah, kedudukannya ditarik oleh Allah. Istri yang 4 ditarik oleh Allah, 4-4-nya lari semua dengan supirnya. Anaknya ditarik oleh Allah, anak yang kemarin dibanggakan oleh keluarga, oleh ibu dan ayahnya, tiba-tiba ditangkap semuanya oleh polisi. Alasannya banyak, ada yang bawa narkoba lah, ada yang terlibat itu inilah, tangkap semua oleh polisi. Akhirnya dia hidup sengsara. Istidraj. Nauzubillah, kita ini mudah-mudahan tidak sampai pada tingkat itu ya bu. Jadi orang yang diridhoi Allah itu ketika dia punya harta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa nyaman dengan harta yang dia punya. Tak banyak sih memang hartanya, tapi semua yang dia lakukan bisa dia lakukan. Hartanya pas-pasan aja bu, tapi tetangga berangkat haji dia haji juga. Hartanya pas-pasan aja, tetangganya umrah setahun 2 kali, dia setahun 3 kali bahkan. Pas-pasan aja, tapi Allah ridho dengan dia, sehingga apa yang dia buat itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak susah sama dunia ini. Apa sebab? Karena dunia ini tak dia simpan di dalam hati. Dunia ini cuma digenggam di tangannya saja. Ya bu, sampai waktunya pergilah dia. Kalau kita kadang-kadang dunia ini kan disimpan dalam hati. Ibu punya duit simpan dalam hati, hilang duit tuh, stres ibu. Ibu kalau kehilangan duit 5 juta stres. Ya bu, payah-payah dengan jepiti, wah hilang piti, kata kemana lah kah? Kasih apa lah ngambil kah? Gitu kan bu? Apa sebab? Karena duit itu ibu simpan di dalam hati. Orang yang menyimpan hartanya di dalam hati, muncul rasa pelitnya sehingga tak mau bersedekah. Apa sebab? Karena kalau bersedekah, bermimpi dia, berangan-angan dia bahwa ketika dia bersedekah, hitungan hartanya akan berkurang. Piti 5 juta di kolom 3 juta, tinggal 2 juta ya.
Ya Bu, nah hitung-hitungan piti itulah yang membuat dia menjadi tidak bersedekah. Artinya apa? Orang yang kayak gini belum dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mencari ridhonya Allah? Yang pertama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman pada Allah itu puncak tuh. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka turunan iman yang kedua, 3, 4, 5, 6, insya Allah kita akan beriman, Bu. Kalau keyakinan ibu semuanya kepada Allah sudah bulat, maka iman kepada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada qadar, semuanya ngikut aja, Bu. Ngikut dia. Tapi kalau iman kita kepada Allah masih bermasalah, syirik masih kadang-kadang kita bermain di permukaan syirik, maka terjadilah iman yang selalu goncang. Oleh karena itu kajian kita yang pertama ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok di hari akhir, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah di hari kiamat bukan kita masuk surga, tapi bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah itu enggak semua orang yang masuk surga lalu kemudian bisa ketemu sama Allah. Ada orang-orang tertentu saja yang kemudian diberi izin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ibu-ibu ini masuk surganya Allah, tapi belum tentu ibu ketemu sama Allah. Belum tentu. Jadi orang yang akan bertemu dengan Allah di surga, orang yang akan bertemu dengan Allah di hari akhir adalah orang yang masuk ke dalam surga. Tapi tidak semua orang yang masuk di dalam surga lalu kemudian dia bisa bertemu dengan Allah. Nikmat yang paling besar itu bertemu dengan Allah itu, bukan kumpul sama istri di surga. Ya Bu, istri ini nikmat nomor sekian di surga tuh. Bu, saya ceramah dengan bapak mau perempuan di dalam surga 70 bidadari, atau bapak kepingin bawa istri bapak ke dalam surga? Bingung bapak jawabnya. Kalau ibu sekarang ini jadi bapak, pertanyaan itu jawabnya gimana? Ada yang ngomong, Pak Ustadz, saya yang 70 aja lah Pak Ustadz gitu. Saya yang di surga aja lah Pak Ustadz, yang di dunia nih biar aja lah ditinggal-tinggal, nggak apa-apalah. Saya bilang sama bapak-bapak, itulah ruginya ketika kita punya istri yang tak bisa kita selamatkan. Mestinya istri di dunia ini yang kita bawa ke surga. Kok bisa begitu? Istri yang di dunia ini ketika kita bawa ke dalam surga, dia akan lebih cantik daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Ya apa cantik orang 70 kali lipat? 70.000, bukan 7 kali Bu, 70.000 kali lebih cantik istri yang dibawa ke surga daripada bidadari surga. Makanya ada lagu Istriku Bidadariku, ya kan? Tak usah saya sebut lagu siapa, karena yang menyanyikan sudah tak ada, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu, kalau satu waktu suami ibu membangunkan ibu untuk sholat tahajud, bangunlah. Apa sebab? Karena dia ingin ibu yang jadi istrinya juga besok di surga. Ibu yang tetap mendampingi dia besok di surga. Karena dia yakin istri yang sekarang ini besok di akhirat itu 70.000 kali lebih glowing daripada bidadari. Glowingnya bahasa orang sekarang ya. Baswawa 70.000 kali lebih cilik, nah itu baswawa.
lebih cilik daripada bidadari. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Kalau ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala besok, maka beramallah dengan amal yang soleh. Mana amal yang soleh itu? Amal itu beriringan sama iman, Bu. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Biasa begitu ya, Bu, dalam Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Biasa begitu ya, Bu. Orang yang akan dimuliakan Allah siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Orang yang selamat dari murkanya Allah siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Iman sudah kita pelajari beberapa tahun yang lalu. Nah, amal soleh itu seperti apa? Satu di antaranya adalah kesolehan seorang istri, ketaatan seorang istri kepada Allah, dan kepatuhan seorang istri kepada suami. Perempuan itu kan pernah saya ceramahi, mau masuk surga itu kan nggak payah-payah kali. Ya Bu, ibu-ibunya mau masuk surga mudah-mudah aja. Apabila sudah sholat 5 waktu, sudah puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia jaga kehormatannya, sudah wak belakinya bercewek joleh. Nah, jangan dulu ngerasa ndak kue jo laki awak ndak kue ni muko berlubang-lubang muko. Ini ngakunya ni pilih dulu, lagi belah pilih jangan ditukar-tukar je leh. Apabila sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, lalu kemudian patuh kepada suami, silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja kamu suka. Ya Bu. Jadi perempuan itu masuk surga itu syaratnya 4 itu aja. Sholat, puasa, jaga kehormatan, patuh sama suami. Terus kok tak masuk kurban, Ustaz? Kurban itu urusan suami. Kok tak masuk zakat, Ustaz? Zakat urusan suami. Kok tak masuk haji, Ustaz? Haji urusan suami. Makanya ibu-ibu yang tak punya suami, yang masih gadis maksud saya, yang masih gadis, ya. Kalau yang sudah tua-tua nih janganlah, ya enakkan beribadah aja lah, ya kan. Yang muda-muda, mana tahu di sini masih ada gadis. Ada, alhamdulillah. Ya Bu, nah cepatlah. Saya doakan dapat jodoh. Amin. Ibu mengaminkan aja payah. Nah, jadi itu perempuan ketika dia beramal soleh, fal ya'mal amalan solehah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Salat amalan soleh. Salat itu amalan soleh, akan lebih matang nilai salat itu kalau di dalam salatnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin
إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan ibu-ibu pengurus majelis taklim Masjid Paripurna Khairul Anam yang dirahmati Allah. Yang saya muliakan ibu-ibu para jamaah yang berkesempatan hadir pada sore ini yang dirahmati Allah. Kepada Allah kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga terasa ringan langkah kaki kita, ayunan tangan kita untuk menuju masjid ini. Ringan rasanya kita meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita sejenak untuk kita datang ke pengajian ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu, keikhlasan ibu datang kemari dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan besok oleh Allah di yaumil qiyamah diberi surga oleh Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang membaca sholawat satu kali saja, maka dia akan diberi 10 kebaikan, diangkat 10 derajat kehormatannya, dan dihapuskan 10 kekhilafannya. Andai kata satu hari ini sudah berulang-ulang kali kita membaca sholawat, tentu makin banyak pula lah kebaikan yang kita terima. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, besok di dalam surga kita ini oleh Allah diberikan sebuah tempat yang bernama surga Aden. Surga Aden itu terdiri dari bangunan-bangunan cantik, gedung-gedung mewah, yang sebagian ulama mengatakan di gedung-gedung itu terdapat 5.000 pintu. Kalau rumah kita berapa pintu? Pintu depan, pintu belakang, satu pintu darurat. Nah, ada yang mengatakan 5.000 pintu surga Aden itu. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga Aden itu bersama orang-orang yang soleh. Siapa mereka? Ayahnya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatul Aden. Lalu muncul pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Kan ada amal yang tidak sama, ada ibadah yang tidak sama. Ayah sama anak kadang ibadahnya tidak sama, suami dengan istri kadang ibadahnya juga tidak sama. Suaminya bangun sholat tahajud, istrinya tidak. Istrinya kadang bangun sholat tahajud, suaminya tidak. Suaminya baca Quran, kadang istrinya tidak. Sehingga tak sama amal ibadahnya. Tapi kata ulama,
dia dimasukkan juga ke dalam surga Aden itu bersama-sama. Kok bisa? Dia diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketidaksamaan amal ibadah antara suami, istri, ayah, anak-anak, cucu-cucunya itu akan diberikan oleh Nabi syafaat sehingga mereka semuanya akan masuk di dalam surga Aden. Jadi itu upahnya. Upah bagi orang-orang yang beramal soleh. Kajian kita hari ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Kaitannya apa? Tema kita hari ini kaitannya adalah orang-orang yang diberi keridhaan oleh Allah. Hidup ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang paling dicari itu adalah ketika Allah ridho sama kita. Ada orang kaya tapi Allah tak ridho, kayanya tak bermanfaat. Ada orang miskin susah, Allah tak ridho, miskinnya itu pun akan menjadi kesusahan yang berlipat ganda. Bisa memunculkan istidraj. Ada orang kaya Allah tak ridho, itu kadang-kadang jadi istidraj. Istidraj itu kalau bahasa awalnya, ada orang yang tidak taat tapi dia diberi harta yang banyak oleh Allah. Dikasih harta, kasih kedudukan, kasih jabatan, hidupnya enak, istrinya cantik, 4 bulan lagi. Orang dapat cie aja, pas-pasan aja ukurannya hampir rancak satu. Ya Bu, istidraj bahasa awal dilulu sama. Ya dilulu lah, tak minta pun dikasih. Kita ini kadang minta sama Allah pun belum tentu dikasih. Ini yang orang satu ini enggak minta aja dikasih oleh Allah. Enggak minta Bu, istrinya satu, enggak minta dia 2. Istrinya yang satu itu yang bilang, abang kawinan lagi bang, saya carikan istri untuk abang. Ada ibu aja yang tak mau berbuat begitu. Ya Bu. Basalah dulu istidraj, tapi sampai pada waktunya nanti Allah tarik semuanya. Hartanya ditarik oleh Allah, jabatannya ditarik oleh Allah, kedudukannya ditarik oleh Allah, istri yang 4 ditarik oleh Allah, 4-4-nya lari semua dengan supirnya. Anaknya ditarik oleh Allah, anak yang kemarin dibanggakan oleh keluarga, oleh ibu dan ayahnya, tiba-tiba ditangkap semuanya oleh polisi. Alasannya banyak, ada yang bawa narkoba lah, ada yang terlibat itu inilah, tangkap semua oleh polisi. Akhirnya dia hidup sengsara. Istidraj. Nauzubillah, kita ini mudah-mudahan enggak sampai pada tingkat itu ya Bu. Jadi orang yang diridhai Allah itu ketika dia punya harta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa nyaman dengan harta yang dia punya. Tak banyak sih memang hartanya, tapi semua yang dia lakukan bisa dia lakukan. Hartanya pas-pasan aja Bu, tapi tetangga berangkat haji dia haji juga. Hartanya pas-pasan aja, tetangganya umrah setahun 2 kali, dia setahun 3 kali bahkan. Pas-pasan aja, tapi Allah ridho dengan dia, sehingga apa yang dia buat itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak susah sama dunia ini. Apa sebab? Karena dunia ini tak dia simpan di dalam hati. Dunia ini cuma digenggam di tangannya saja. Ya Bu, sampai waktunya pergilah dia. Kalau kita kadang-kadang dunia ini kan disimpan dalam hati. Ibu punya duit simpan dalam hati, hilang duit tuh, stres ibu. Ibu kalau kehilangan duit 5 juta stres. Ya Bu,
payah-payah dengan piti wah hilang piti kata kemana lah kan kasih apa lah ngambil orang gitu kan Bu. Apa sebab? Karena duit itu ibu simpan di dalam hati. Orang yang menyimpan hartanya di dalam hati muncul rasa pelitnya sehingga tak mau bersedekah. Apa sebab? Karena kalau bersedekah bermimpi dia, berangan-angan dia bahwa ketika dia bersedekah hitungan hartanya akan berkurang. Piti 5 juta di kolom 3 juta, tinggal 2 juta ya Bu. Nah hitung-hitungan piti itulah yang membuat dia menjadi tidak bersedekah. Artinya apa? Orang yang kayak gini belum dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita mencari ridhonya Allah? Yang pertama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman pada Allah itu puncak tuh. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka turunan iman yang kedua, 3, 4, 5, 6, insya Allah kita akan beriman Bu. Kalau keyakinan ibu semuanya kepada Allah sudah bulat, maka iman kepada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada qadar, semuanya ngikut aja Bu. Ngikut dia. Tapi kalau iman kita kepada Allah masih bermasalah, syirik masih kadang-kadang kita bermain di permukaan syirik, maka terjadilah iman yang selalu goncang. Oleh karena itu kajian kita yang pertama ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok di hari akhir, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah di hari kiamat bukan kita masuk surga, tapi bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertemu dengan Allah itu enggak semua orang yang masuk surga lalu kemudian bisa ketemu sama Allah. Ada orang-orang tertentu saja yang kemudian diberi izin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah ibu-ibu ini masuk surganya Allah, tapi belum tentu ibu ketemu sama Allah. Belum tentu. Jadi orang yang akan bertemu dengan Allah di surga, orang yang akan bertemu dengan Allah di hari akhir adalah orang yang masuk ke dalam surga. Tapi tidak semua orang yang masuk di dalam surga lalu kemudian dia bisa bertemu dengan Allah. Nikmat yang paling besar itu bertemu dengan Allah itu, bukan kumpul sama istri di surga. Ya Bu, istri ini nikmat nomor sekian di surga tuh. Bu, saya ceramah dengan bapak mau perempuan di dalam surga 70 bidadari, atau bapak kepingin bawa istri bapak ke dalam surga? Bingung bapak jawabnya. Kalau ibu sekarang ini jadi bapak, pertanyaan itu jawabnya gimana? Ada yang ngomong, Pak Ustadz, saya yang 70 aja lah Pak Ustadz gitu. Saya yang di surga aja lah Pak Ustadz, yang di dunia nih biar aja lah ditinggal-tinggal, nggak apa-apalah. Saya bilang sama bapak-bapak, itulah ruginya ketika kita punya istri yang tak bisa kita selamatkan. Mestinya istri di dunia ini yang kita bawa ke surga. Kok bisa begitu? Istri yang di dunia ini ketika kita bawa ke dalam surga, dia akan lebih cantik daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Ya apa cantik orang 70 kali lipat? 70.000, bukan 7 kali Bu, 70.000 kali lebih cantik istri yang dibawa ke surga daripada bidadari surga. Makanya ada lagu Istriku Bidadariku, ya kan? Tak usah saya sebut lagu siapa, karena yang menyanyikan sudah tak ada, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu, kalau satu waktu suami ibu bangunkan ibu untuk sholat tahajud, bangunlah.
Apa sebab? Karena dia ingin ibu yang jadi istrinya juga besok di surga. Ibu yang tetap mendampingi dia besok di surga. Karena dia yakin istri yang sekarang ini besok di akhirat itu 70.000 kali lebih glowing daripada bidadari. Glowingnya bahasa orang sekarang ya. Bahasa awak 70.000 kali lebih cilik. Nah, itu bahasa awak. Nah, lebih cilik daripada bidadari. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Kalau ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala besok, maka beramallah dengan amal yang soleh. Mana amal yang soleh itu? Amal itu beriringan sama iman, Bu. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Biasa begitu ya, Bu, dalam Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Biasa begitu ya, Bu. Orang yang akan dimuliakan Allah siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Orang yang selamat dari murkanya Allah siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Iman sudah kita pelajari beberapa tahun yang lalu. Nah, amal soleh itu seperti apa? Satu di antaranya adalah kesolehan seorang istri, ketaatan seorang istri kepada Allah, dan kepatuhan seorang istri kepada suami. Perempuan itu kan pernah saya ceramahi, mau masuk surga itu kan nggak payah-payah kali. Ya Bu, ibu-ibunya mau masuk surga mudah-mudah aja. Apabila sudah sholat 5 waktu, sudah puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia jaga kehormatannya, sudah awak berlakinya bercewek joleh. Nah, jangan dulu merasa ndak kue jo laki awak ndak kue ni muko berlubang-lubang muko. Ini ngaku nya dipilih dulu. Lah pilih jangan ditukar-tukar joleh. Apabila sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, lalu kemudian patuh kepada suami, silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja kamu suka. Ya Bu. Jadi perempuan itu masuk surga itu syaratnya 4 itu aja. Sholat, puasa, jaga kehormatan, patuh sama suami. Terus kok tak masuk kurban, Ustaz? Kurban itu urusan suami. Kok tak masuk zakat, Ustaz? Zakat urusan suami. Kok tak masuk haji, Ustaz? Haji urusan suami. Makanya ibu-ibu yang tak punya suami, yang masih gadis maksud saya, yang masih gadis, ya. Kalau yang sudah tua-tua nih janganlah, ya enakkan beribadah aja lah, ya kan. Yang muda-muda, mana tahu di sini masih ada gadis, ada, alhamdulillah. Ya Bu, nah cepatlah. Saya doakan dapat jodoh. Amin. Ibu mengaminkan aja payah. Nah, jadi itu perempuan ketika dia beramal soleh. Falyamal amalan solehah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Salat amalan soleh. Salat itu amalan soleh, akan lebih matang nilai salat itu kalau di dalam salatnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi hadana li hadza
وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Yang saya muliakan ibu-ibu pengurus majelis taklim Masjid Paripurna Khairul Anam yang dirahmati Allah. Yang saya muliakan ibu-ibu para jamaah yang berkesempatan hadir pada sore ini yang dirahmati Allah. Kepada Allah kita bersyukur, kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan oleh Allah, sehingga terasa ringan langkah kaki kita, ayunan tangan kita untuk menuju masjid ini. Ringan rasanya kita meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan rumah kita, meninggalkan keluarga kita sejenak untuk kita datang ke pengajian ini. Mudah-mudahan langkah kaki ibu, keikhlasan ibu datang kemari dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, dan besok oleh Allah di yaumil qiyamah diberi surga oleh Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa yang membaca sholawat satu kali saja, maka dia akan diberi 10 kebaikan, diangkat 10 derajat kehormatannya, dan dihapuskan 10 kekhilafannya. Andai kata satu hari ini sudah berulang-ulang kali kita membaca sholawat, tentu makin banyak pula lah kebaikan yang kita terima. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, besok di dalam surga kita ini oleh Allah diberikan sebuah tempat yang bernama surga Aden. Surga Aden itu terdiri dari bangunan-bangunan cantik, gedung-gedung mewah, yang sebahagian ulama mengatakan di gedung-gedung itu terdapat 5.000 pintu. Kalau rumah kita berapa pintu? Pintu depan, pintu belakang, satu pintu darurat. Nah, ada yang mengatakan 5.000 pintu surga Aden itu. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga Aden itu bersama orang-orang yang soleh. Siapa mereka? Ayahnya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatul Aden. Lalu muncul pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Kan ada amal yang tidak sama
ada ibadah yang tidak sama. Ayah sama anak kadang ibadahnya tidak sama. Suami dengan istri kadang ibadahnya juga tidak sama. Suaminya bangun sholat tahajud, istrinya tidak. Istrinya kadang bangun sholat tahajud, suaminya tidak. Suaminya baca Quran, kadang istrinya tidak. Sehingga tak sama amal ibadahnya. Tapi kata ulama, dia dimasukkan juga ke dalam surga Aden itu bersama-sama. Kok bisa? Dia diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketidaksamaan amal ibadah antara suami, istri, ayah, anak-anak, cucu-cucunya itu akan diberikan oleh Nabi syafaat sehingga mereka semuanya akan masuk di dalam surga Aden. Jadi itu upahnya, upah bagi orang-orang yang beramal soleh. Kajian kita hari ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Kaitannya apa? Tema kita hari ini kaitannya adalah orang-orang yang diberi keridhaan oleh Allah. Hidup ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang paling dicari itu adalah ketika Allah ridho sama kita. Ada orang kaya tapi Allah tak ridho, kayanya tak bermanfaat. Ada orang miskin susah, Allah tak ridho, miskinnya itu pun akan menjadi kesusahan yang berlipat ganda. Bisa memunculkan istidraj. Ada orang kaya Allah tak ridho, itu kadang-kadang jadi istidraj. Istidraj itu kalau bahasa awalnya, ada orang yang tidak taat tapi dia diberi harta yang banyak oleh Allah. Dikasih harta, kasih kedudukan, kasih jabatan, hidupnya enak, istrinya cantik, 4 pula lagi. Orang dapat cie aja, pas-pasan aja ukurannya, hampir rancak satu. Ya bu, istidraj, bahasa Allah dilulu sama. Ya dilulu lah, tak minta pun dikasih. Kita ini kadang minta sama Allah pun belum tentu dikasih. Ini yang orang satu ini nggak minta aja dikasih oleh Allah. Nggak minta bu, istrinya satu, nggak minta dia 2. Istrinya yang satu itu yang bilang, abang kawinan lagi bang, saya carikan istri untuk abang. Ada ibu aja yang tak mau berbuat begitu. Ya bu. Basalah dulu istidraj, tapi sampai pada waktunya nanti Allah tarik semuanya. Hartanya ditarik oleh Allah, jabatannya ditarik oleh Allah, kedudukannya ditarik oleh Allah, istri yang 4 ditarik oleh Allah, 4-4-nya lari semua dengan supirnya. Anaknya ditarik oleh Allah, anak yang kemarin dibanggakan oleh keluarga, oleh ibu dan ayahnya, tiba-tiba ditangkap semuanya oleh polisi. Alasannya banyak, ada yang bawa narkoba lah, ada yang terlibat itu inilah, tangkap semua oleh polisi. Akhirnya dia hidup sengsara. Istidraj. Nauzubillah, kita ini mudah-mudahan enggak sampai pada tingkat itu ya bu. Jadi orang yang diridhai Allah itu ketika dia punya harta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa nyaman dengan harta yang dia punya. Tak banyak sih memang hartanya, tapi semua yang dia lakukan bisa dia lakukan. Hartanya pas-pasan aja bu, tapi tetangga berangkat haji dia haji juga. Hartanya pas-pasan aja, tetangganya umrah setahun 2 kali, dia setahun 3 kali bahkan. Pas-pasan aja, tapi Allah ridho dengan dia.
sehingga apa yang dia buat itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak susah sama dunia ini. Apa sebab? Karena dunia ini tak dia simpan di dalam hati. Dunia ini cuma digenggam di tangannya saja. Ya Bu, sampai waktunya pergi, pergilah dia. Kalau kita kadang-kadang dunia ini kan disimpan dalam hati. Ibu punya duit simpan dalam hati. Hilang duit tuh, stres ibu. Ibu kalau kehilangan duit 5 juta stres. Ya Bu, apa-apa ini jepiti wah hilang piti kata kemana lah kan? Kasih apa lah ngambil orang, gitu kan Bu? Apa sebab? Karena duit itu ibu simpan di dalam hati. Orang yang menyimpan hartanya di dalam hati muncul rasa pelitnya sehingga tak mau bersedekah. Apa sebab? Karena kalau bersedekah bermimpi dia, berangan-angan dia bahwa ketika dia bersedekah hitungan hartanya akan berkurang. Piti 5 juta di kolom 3 juta, tinggal 2 juta ya Bu. Nah hitung-hitungan piti itulah yang membuat dia menjadi tidak bersedekah. Artinya apa? Orang yang kayak gini belum dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mencari ridhonya Allah? Yang pertama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman pada Allah itu puncak tubuh. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka turunan iman yang kedua, 3, 4, 5, 6, insya Allah kita akan beriman Bu. Kalau keyakinan ibu semuanya kepada Allah sudah bulat, maka iman kepada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada qadar, semuanya ngikut aja Bu. Ngikut dia. Tapi kalau iman kita kepada Allah masih bermasalah, syirik masih kadang-kadang kita bermain di permukaan syirik, maka terjadilah iman yang selalu goncang. Oleh karena itu kajian kita yang pertama ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok di hari akhir, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah di hari kiamat bukan kita masuk surga, tapi bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah itu enggak semua orang yang masuk surga lalu kemudian bisa ketemu sama Allah. Ada orang-orang tertentu saja yang kemudian diberi izin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ibu-ibu ini masuk surganya Allah, tapi belum tentu ibu ketemu sama Allah. Belum tentu. Jadi orang yang akan bertemu dengan Allah di surga, orang yang akan bertemu dengan Allah di hari akhir adalah orang yang masuk ke dalam surga. Tapi tidak semua orang yang masuk di dalam surga lalu kemudian dia bisa bertemu dengan Allah. Nikmat yang paling besar itu bertemu dengan Allah itu, bukan kumpul sama istri di surga. Ya Bu, istri ini nikmat nomor sekian di surga tuh. Bu, saya ceramah dengan bapak mau perempuan di dalam surga 70 bidadari, atau bapak kepingin bawa istri bapak ke dalam surga? Bingung bapak jawabnya. Kalau ibu sekarang ini jadi bapak, pertanyaan itu jawabnya gimana? Ada yang ngomong, Pak Ustadz, saya yang 70 aja lah Pak Ustadz gitu. Saya yang di surga aja lah Pak Ustadz, yang di dunia nih biar aja lah ditinggal-tinggal, nggak apa-apalah. Saya bilang sama bapak-bapak, itulah ruginya ketika kita punya istri yang tak bisa kita selamatkan. Mestinya istri di dunia ini yang kita bawa ke surga. Kok bisa begitu? Istri yang di dunia ini ketika kita bawa ke dalam surga, dia akan lebih cantik daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Ya apa cantik orang 70 kali lipat, 70.000.
Bukan 7 kali, Bu. 70.000 kali lebih cantik istri yang dibawa ke surga daripada bidadari surga. Makanya ada lagu Istriku Bidadariku. Ya kan? Tak usah saya sebut lagu siapa. Karena yang menyanyikan sudah tak ada. Ya kan? Nah, jadi ibu-ibu, kalau satu waktu suami ibu membangunkan ibu untuk sholat tahajud, bangunlah. Apa sebab? Karena dia ingin ibu yang jadi istrinya juga besok di surga. Ibu yang tetap mendampingi dia besok di surga. Karena dia yakin istri yang sekarang ini besok di akhirat itu 70.000 kali lebih glowing daripada bidadari. Glowingnya bahasa orang sekarang ya. Baswawa 70.000 kali lebih cilik, nah itu baswawa. Nah, lebih cilik daripada bidadari. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Kalau ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala besok, maka beramallah dengan amal yang soleh. Mana amal yang soleh itu? Amal itu beriringan sama iman, Bu. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Biasa begitu ya, Bu, dalam Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Biasa begitu ya, Bu. Orang yang akan dimuliakan Allah siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Orang yang selamat dari murkanya Allah siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Iman sudah kita pelajari beberapa tahun yang lalu. Nah, amal soleh itu seperti apa? Satu di antaranya adalah kesolehan seorang istri, ketaatan seorang istri kepada Allah, dan kepatuhan seorang istri kepada suami. Perempuan itu kan pernah saya ceramahi, mau masuk surga itu kan nggak payah-payah kali. Ya Bu, ibu-ibu ini mau masuk surga mudah-mudah aja. Apabila sudah sholat 5 waktu, sudah puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia jaga kehormatannya, sudah wak belakinya bercewek joleh. Jana dulu merasa ndak kue je laki awak ndak kue ni muko berlubang-lubang muko. Ini ngaku yang dipilih dulu. Lalu pilih jangan ditukar-tukar je leh. Apabila sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, lalu kemudian patuh kepada suami, silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja kamu suka. Ya Bu. Jadi perempuan itu masuk surga itu syaratnya 4 itu aja. Sholat, puasa, jaga kehormatan, patuh sama suami. Terus kok tak masuk kurban, Ustaz? Kurban itu urusan suami. Kok tak masuk zakat, Ustaz? Zakat urusan suami. Kok tak masuk haji, Ustaz? Haji urusan suami. Makanya ibu-ibu yang tak punya suami, yang masih gadis maksud saya, yang masih gadis, ya. Kalau yang sudah tua-tua ini janganlah, ya enakkan beribadah aja lah, ya kan. Yang muda-muda, mana tahu di sini masih ada gadis. Ada, alhamdulillah. Ya Bu, nah cepatlah. Saya doakan dapat jodoh. Amin. Ibu mengaminkan aja payah. Nah
Nah, jadi itu perempuan ketika dia beramal soleh, falyamal amalan soleha, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Salat amalan soleh. Salat itu amalan soleh, akan lebih matang nilai salat itu kalau di dalam salatnya ada. Maka dia akan diberi 10 kebaikan, diangkat 10 derajat kehormatannya, dan dihapuskan 10 kekhilafannya. Andai kata satu hari ini sudah berulang-ulang kali kita membaca sholawat, tentu makin banyak pula lah kebaikan yang kita terima. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, besok di dalam surga kita ini oleh Allah diberikan sebuah tempat yang bernama surga Aden. Surga Aden itu terdiri dari bangunan-bangunan cantik, gedung-gedung mewah, yang sebahagian ulama mengatakan di gedung-gedung itu terdapat 5.000 pintu. Kalau rumah kita berapa pintu? Pintu depan, pintu belakang, 1 pintu darurat. Nah, ada yang mengatakan 5.000 pintu surga Aden itu. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga Aden itu bersama orang-orang yang soleh. Siapa mereka? Ayahnya, ibunya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dimasukkan oleh Allah ke dalam Jannatul Aden. Lalu muncul pertanyaannya. Apa pertanyaannya? Kan ada amal yang tidak sama, ada ibadah yang tidak sama. Ayah sama anak kadang ibadahnya tidak sama, suami dengan istri kadang ibadahnya juga tidak sama. Suaminya bangun sholat tahajud, istrinya tidak. Istrinya kadang bangun sholat tahajud, suaminya tidak. Suaminya baca Quran, kadang istrinya tidak. Sehingga tak sama amal ibadahnya. Tapi kata ulama, dia dimasukkan juga ke dalam surga Aden itu bersama-sama. Kok bisa? Dia diberi syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketidaksamaan amal ibadah antara suami, istri, ayah, anak-anak, cucu-cucunya itu akan diberikan oleh Nabi syafaat sehingga mereka semuanya akan masuk di dalam surga Aden. Jadi itu upahnya, upah bagi orang-orang yang beramal soleh. Kajian kita hari ini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi ayat terakhir. Kaitannya apa? Tema kita hari ini kaitannya adalah orang-orang yang diberi keridhaan oleh Allah. Hidup ini ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang paling dicari itu adalah ketika Allah ridho sama kita. Ada orang kaya tapi Allah tak ridho, kayanya tak bermanfaat. Ada orang miskin susah, Allah tak ridho, miskinnya itu pun akan menjadi kesusahan yang berlipat ganda. Bisa memunculkan istidraj. Ada orang kaya Allah tak ridho, itu kadang-kadang jadi istidraj. Istidraj itu kalau bahasa awalnya, ada orang yang tidak taat tapi dia diberi harta yang banyak oleh Allah. Dikasih harta, kasih kedudukan, kasih jabatan, hidupnya enak, istrinya cantik, 4 pula lagi. Orang dapat cie aja, pas-pasan aja ukurannya, hampir rancang satu. Ya bu, istidraj bahasa Allah dilulu sama. Ya dilulu lah, tak minta pun dikasih.
Kita ini kadang minta sama Allah pun belum tentu dikasih. Ini yang orang satu ini nggak minta aja dikasih oleh Allah. Nggak minta, Bu, istrinya satu. Nggak minta dia dua. Istrinya yang satu itu yang bilang, abang kawinan lagi bang, saya carikan istri itu. Ada ibu aja yang tak mau berbuat begitu. Ya, Bu. Basalah dulu istidras, tapi sampai pada waktunya nanti Allah tarik semuanya. Hartanya ditarik oleh Allah, jabatannya ditarik oleh Allah, kedudukannya ditarik oleh Allah, istri yang 4 ditarik oleh Allah, 4-4-nya lari semua dengan supirnya. Anaknya ditarik oleh Allah, anak yang kemarin dibanggakan oleh keluarga, oleh ibu dan ayahnya, tiba-tiba ditangkap semuanya oleh polisi. Alasannya banyak, ada yang bawa narkoba lah, ada yang terlibat itu inilah, tangkap semua oleh polisi. Akhirnya dia hidup sengsara. Istidraj. Nauzubillah, kita ini mudah-mudahan tidak sampai pada tingkat itu ya, Bu. Jadi orang yang diridhai Allah itu ketika dia punya harta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa nyaman dengan harta yang dia punya. Tak banyak sih memang hartanya, tapi semua yang dia lakukan bisa dia lakukan. Hartanya pas-pasan aja, Bu. Tapi tetangga berangkat haji, dia haji juga. Hartanya pas-pasan aja, tetangganya umrah setahun 2 kali, dia setahun 3 kali bahkan. Pas-pasan aja, tapi Allah ridho dengan dia, sehingga apa yang dia buat itu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak susah sama dunia ini. Apa sebab? Karena dunia ini tak dia simpan di dalam hati. Dunia ini cuma digenggam di tangannya saja. Ya, Bu, sampai waktunya pergilah dia. Kalau kita kadang-kadang dunia ini kan disimpan dalam hati. Ibu punya duit simpan dalam hati, hilang duit tuh, stres ibu. Ibu kalau kehilangan duit 5 juta stres. Ya, Bu, payah-payah ini jepiti wah hilang piti, kata kemana lah kah? Kasih apa lah ngambil orang. Gitu kan, Bu? Apa sebab? Karena duit itu ibu simpan di dalam hati. Orang yang menyimpan hartanya di dalam hati, muncul rasa pelitnya sehingga tak mau bersedekah. Apa sebab? Karena kalau bersedekah, bermimpi dia, berangan-angan dia bahwa ketika dia bersedekah, hitungan hartanya akan berkurang. Piti 5 juta di kolom 3 juta, tinggal 2 juta ya. Ya, Bu. Nah, hitung-hitungan piti itulah yang membuat dia menjadi tidak bersedekah. Artinya apa? Orang yang kayak gini belum dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita mencari ridhonya Allah? Yang pertama, berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman pada Allah itu puncak tubuh. Kalau kita sudah beriman kepada Allah, maka turunan iman yang kedua, 3, 4, 5, 6, insyaallah kita akan beriman, Bu. Kalau keyakinan ibu semuanya kepada Allah sudah bulat, maka iman kepada malaikat, pada kitab, pada rasul, pada hari kiamat, pada qadar, semuanya ngikut aja, Bu. Ngikut dia. Tapi kalau iman kita kepada Allah masih bermasalah, syirik masih kadang-kadang kita bermain di permukaan syirik, maka terjadilah iman yang selalu goncang. Oleh karena itu kajian kita yang pertama ayatnya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah besok di hari akhir, hadiah yang paling besar yang diberikan oleh Allah di hari kiamat bukan kita masuk surga, tapi bertemunya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah itu enggak semua orang yang masuk surga lalu kemudian bisa ketemu sama Allah.
Ada orang-orang tertentu saja yang kemudian diberi izin untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ibu-ibu ini masuk surganya Allah, tapi belum tentu ibu ketemu sama Allah. Belum tentu. Jadi orang yang akan bertemu dengan Allah di surga, orang yang akan bertemu dengan Allah di hari akhir adalah orang yang masuk ke dalam surga. Tapi tidak semua orang yang masuk di dalam surga lalu kemudian dia bisa bertemu dengan Allah. Nikmat yang paling besar itu bertemu dengan Allah itu, bukan kumpul sama istri di surga. Ya Bu, istri ini nikmat nomor sekian di surga tuh. Bu, saya ceramah dengan bapak-bapak, bapak mau perempuan di dalam surga 70 bidadari atau bapak kepingin bawa istri bapak ke dalam surga? Bingung bapak jawabnya. Kalau ibu sekarang ini jadi bapak, pertanyaan itu jawabnya gimana? Ada yang ngomong, Pak Ustadz, saya yang 70 aja lah Pak Ustadz gitu. Saya yang di surga aja lah Pak Ustadz, yang di dunia nih biar aja lah ditinggal-tinggal, nggak apa-apalah. Saya bilang sama bapak-bapak, itulah ruginya ketika kita punya istri yang tak bisa kita selamatkan. Mestinya istri di dunia ini yang kita bawa ke surga. Kok bisa begitu? Istri yang di dunia ini ketika kita bawa ke dalam surga, dia akan lebih cantik daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Ya apa cantik orang 70 kali lipat? 70.000, bukan 7 kali Bu, 70.000 kali lebih cantik istri yang dibawa ke surga daripada bidadari surga. Makanya ada lagu Istriku Bidadariku, ya kan? Tak usah saya sebut lagu siapa, karena yang menyanyikan sudah tak ada, ya kan? Nah, jadi ibu-ibu, kalau satu waktu suami ibu membangunkan ibu untuk sholat tahajud, bangunlah. Apa sebab? Karena dia ingin ibu yang jadi istrinya juga besok di surga. Ibu yang tetap mendampingi dia besok di surga. Karena dia yakin istri yang sekarang ini besok di akhirat itu 70.000 kali lebih glowing daripada bidadari. Glowingnya bahasa orang sekarang ya. Baswawa 70.000 kali lebih cilik, nah itu baswawa. Nah, lebih cilik daripada bidadari. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Kalau ingin ketemu sama Allah Subhanahu wa taala besok, maka beramallah dengan amal yang soleh. Mana amal yang soleh itu? Amal itu beriringan sama iman, Bu. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, biasa begitu ya Bu dalam Al-Qur'an. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, biasa begitu ya Bu. Orang yang akan dimuliakan Allah siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Orang yang selamat dari murkanya Allah siapa? Orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Iman sudah kita pelajari beberapa tahun yang lalu. Nah, amal soleh itu seperti apa? Satu di antaranya adalah kesolehan seorang istri, ketaatan seorang istri kepada Allah, dan kepatuhan seorang istri kepada suami. Perempuan itu kan pernah saya ceramahi, mau masuk surga itu kan nggak payah-payah kali. Ya Bu, ibu-ibu ini mau masuk surga mudah-mudah aja. Apabila sudah sholat 5 waktu, sudah puasa di bulan Ramadan, lalu kemudian dia jaga kehormatannya,
sudah awak berlakinya bercewek joleh. Jana dulu merasa ndak kuwe je laki awak ndak kuwe ni muko berlubang-lubang muko. Ni ngaku nya dipilih dulu. Lah pilih jangan ditukar-tukar je leh. Apabila sudah sholat 5 waktu puasa di bulan Ramadan menjaga kehormatan lalu kemudian patuh kepada suami, silakan masuk ke dalam surga dari pintu mana saja kamu suka. Bro. Jadi perempuan itu masuk surga itu syaratnya 4 itu aja. Sholat, puasa, jaga kehormatan, atau sama suami. Terus kok tak masuk kurban Ustaz? Kurban itu urusan suami. Kok tak masuk zakat Ustaz? Zakat urusan suami. Kok tak masuk haji Ustaz? Haji urusan suami. Makanya ibu-ibu yang tak punya suami, yang masih gadis maksud saya, yang masih gadis, ya. Kalau yang sudah tua-tua ini janganlah, ya enakkan beribadah aja lah, ya kan. Yang muda-muda, mana tahu di sini masih ada gadis. Ada, alhamdulillah. Ya Bu, nah cepatlah. Saya doakan dapat jodoh. Amin. Ibu mengaminkan aja payah. Nah, jadi itu perempuan ketika dia beramal soleh. Fal ya'mal amalan solehah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh. Salat amalan soleh. Salat itu amalan soleh, akan lebih matang nilai salat itu kalau di dalam salatnya